Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Inna Allah yu'ali darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal yang lalu kita udah bahas tentang syafaat ya. Syafaat yang wajib bagi para nabi alaihimussalatu wassalam, khususnya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kita akan membahas tentang para nabi. Wa mimma yajibu aidan ayya'rifar rusula al-madhkurata fil Qur'ani tafsilan. Wajib juga untuk diketahui agar mukallaf dapat mengenal para rasul yang tersebut di dalam Al-Quran secara terperinci. Wa yakfi fil imani bikulli minhum ayyakuna bihaitsu law su'ila an risalatihi la'tarafa biha. Dan dianggap cukup dalam mengimani setiap rasul bahwa seorang mukallaf sekiranya ditanya tentang kerasulan mereka, pasti ia bisa mengakui kerasulan mereka.
fala yajibu ayyusradahum an khifdin, dan tidak wajib mengurut mereka di dalam hafalan. Jadi menghafalkan nama-nama Rasul itu sama dengan menghafalkan nama-nama Allah. Itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama, hafal seluruhnya dan tahu urut-urutannya. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tingkatan yang pertama tuh. Sama dengan nama-nama Allah, dari sifat Allah, nama Allah Rahman Rahim sampai As-Sabur, hafal sepenuhnya, satu persatunya hafal dan urut-urutannya hafal. Yang kedua, hafal tapi nggak tahu urut-urutannya. Pokoknya jumlahnya lengkap, tapi dia nggak hafal. Jadi kalau kamu disuruh menyebutkan, tahu semua nama-namanya bisa kamu sebutkan, tapi nggak menghafalkan urut-urutannya. Yang ketiga, kamu nggak menghafal, tapi kalau disebutkan nama mereka kamu tahu. Oh ya itu Nabi, oh ya itu bukan Nabi. Oh ya itu nama-nama Allah, oh ya itu bukan namanya Allah. Jadi tingkatannya ada beberapa tingkatan. Maka di sini kamu harus mengetahui, walaupun tidak wajib menghafalkan secara urutan. Yang penting kamu tahu kalau disebutkan nama-nama seorang nabi, kamu tahu kalau dia adalah seorang nabi. Jangan sampai kita tidak mengetahui tentang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Wa man ankara wahidan minhum ba'da an alimahu kufrun. Maka siapa saja yang mengingkari kerasulan salah seorang di antara para rasul setelah dia mengetahuinya, maka hukumnya kafir. Hukumnya kafir. Ini kenapa? Karena ini adalah akidah. Rukun iman itu ada 6. Itu akidah tuh. Siapa yang mengurangi maka dia bukan orang Islam, keluar. Oh, rukun iman cuma 5, keluar. Begitupun rukun imannya ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Maka Rasul pun telah dijelaskan di dalam Al-Quran secara terperinci bahwa jumlah mereka yang wajib diketahui adalah 25. Itu sepakat semua ulama. Itu namanya akidah, prinsip agama. Siapa yang mengingkari salah satunya maka hukumnya kafir. Makanya orang-orang Yahudi, Nasrani, mereka dikafirkan. Di antaranya apa? Mereka mengingkari salah satu dari nabi-nabinya Allah. Orang Yahudi mengingkari Nabi siapa? Nabi Isa sama Nabi Muhammad diingkari. 2 nabi. Nabi Isa dianggap bukan seorang nabi. Begitupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Nasrani mengingkari berapa nabi? Nabi Muhammad. Maka mereka termasuk orang-orang yang dikafirkan. Ini keluar dari masalah ketuhanannya, masalah kenabiannya saja. Ketika mereka mengingkarinya,
maka mereka termasuk orang-orang yang dikafirkan. Maka wajib tiap-tiap orang Islam mengetahui para nabi-nabi yang diutus oleh Allah yang telah disebutkan secara jelas di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa amma ghairuhum minar rusuli wal anbiya fa yajibu alaihi ay kulli mukallafin ay ya'rifahum ay ghaira madhkurina fil Qur'an ijmalan. Maka selain yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah mengutus nabi dan rasul yang jumlahnya banyak, dan kita cukup mengetahui mereka secara ijmal, garis besar, bahwa Allah itu ngutus rasul yang jumlahnya yang enggak cuma 25, banyak, tapi kita enggak tahu namanya satu per satu. Kenapa? Karena Allah pun tidak menyebutkan seluruhnya di dalam Al-Quran. Nah, berapa jumlah mereka? Ulama berbeda-beda pendapatnya. Ketika beda pendapat, mana yang mau kita ambil? Kalau kita ambil salah satunya, maka kita punya pedoman. Oh, ini saya ambil jumlah sekian, berarti mengikuti salah satu pendapatnya ulama. Benar apa enggak? Ya enggak tahu. Karena ada ulama yang mengatakan dengan jumlah yang lain. Di antaranya jumlahnya para rasul, ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 315. Berarti beda-beda pendapat. Lah yang mau kita ambil yang mana? Ya jangan diambil semua. Cukup Allah mengutus rasul jumlahnya banyak gitu. Selain yang 25, cukup kita katakan apa? Banyak. Cukup. Karena kalau kita ambil jumlah salah satunya, ya kalau benar. Lah kalau nggak benar, bisa ngurangin, bisa nambahin gitu. Maka cukup kita katakan bahwa Allah mengutus nabi dan rasul yang lebih dari 25, jumlahnya banyak. Nah, kalau nabi berapa jumlahnya? Ada yang mengatakan yang paling masyhur 124.000 nabi. 124.000 itu kalau kumpul di Senayan cukup nggak? Hah? Nggak muat ya? Senayan berapa? Hah? 70.000 doang? Oh, tanggung lah. Nggak muat berarti. Jis nggak muat juga? Jumlah yang segitu banyaknya itu dulu pernah berkumpul bersama Nabi di Masjidil Aqsa. Ketika Nabi akan diberangkatkan Mi'raj, maka Nabi memimpin sholat sebagai imam sholatnya para Nabi dan Rasul semuanya. Semuanya kumpul di situ dan sholatnya dipimpin sama Nabi SAW. Diberitakan mereka sholat dalam 3 shaf. 3 shaf. Berarti satu shafnya berapa? 124.000 dibagi berapa itu? 40 ribuan. Satu shaf 32.000. Satu shaf kali 3 berapa? 90 doang dong. 3 shaf.
Jadi 40.000. Itu masjid mana yang muat kira-kira? Istiqlal muat nggak Istiqlal? Istiqlal satu shop berapa? Paling nggak sampai 1.000 ya? Satu shop? Berarti masjidnya melar. Allah berikan keistimewaan kumpulnya semua nabi di Masjidil Aqsa, maka sholatnya dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW sebagai imamnya para rasul, imamnya para nabi dan rasul semuanya. Jadi berapa jumlahnya para nabi cukup kita ketahui secara ijmal banyak gitu aja. Jadi nggak perlu tahu jumlah tertentu, nggak perlu menyebutkan jumlah tertentu, itu yang paling aman gitu loh. Kalau saya ambil salah satunya gimana? Takutnya nanti nambahin atau ngurangin. Yang penting kita iman bahwa Allah mengutus nabi dan rasul yang jumlahnya lebih dari 25. Itu berarti iman kepada nabi rasul ada dua. Ada iman secara ijmal, ada iman secara tafsil, gitu maksudnya. Dan mengimani pada mereka juga kita mengimani dengan cara yang benar. Apa? Bahwa sesungguhnya semua rasul itu adalah kaum laki-laki. Gak ada rasul yang kaum perempuan, gak ada. Gak ada satupun nabi dan rasul yang dari golongan perempuan. Andai ada perempuan yang didatangi oleh malaikat Jibril, mereka juga tidak menjadi nabi-nabinya Allah. Jadi gak ada nabi dari golongan perempuan. Ini kesepakatannya para ulama. Dan para rasul semua mereka punya sifat yang 4, yaitu sidik, tabligh, amanah, dan fatonah. Kita tidak membeda-bedakan nabi yang satu dengan nabi yang lain. Semua mereka mempunyai sifat maksum, dijaga oleh Allah dari melakukan kesalahan. Jangan sampai nanti kita membedakan nih, ini yang sering nih, oh kalau nabi-nabi yang lain mah banyak salahnya. Yang nggak punya salah siapa? Nabi Muhammad doang yang nggak punya salah. Ini yang sering kita dengar nih. Nggak semua nabi kita imani bahwa mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesalahan. Maka adapun berita tentang salahnya seorang nabi, kita sudah belajar bahwa ketika ada nabi disebutkan salah di dalam Al-Quran, maka maksudnya adalah nabi tersebut meninggalkan sesuatu yang baik, meninggalkan sesuatu yang lebih baik, mengerjakan sesuatu yang baik. Beda nih. Jadi nabi itu nggak boleh ngerjain sesuatu yang baik, nggak boleh. Nabi itu harus ngerjain yang lebih baik, gitu. Kenapa? Karena para nabi itu adalah suri tauladan, contoh, hingga mereka harus mengerjakan yang terbaik untuk contoh kepada umat. Ketika ngerjain hal yang baik disalahkan sama Allah, gitu loh. Jadi kalau di Quran mengatakan nabi ini salah, nabi ini salah, nabi ini salah, maka kita harus ngomong salah, tapi makna salahnya jangan disamakan dengan salahnya kita, gitu. Kalau salahnya kita ya memang melanggar hukum, ngerjain yang haram atau ngerjain yang makruh, itu salahnya kita. Tapi kalau ada nabi kok salah, maknanya nabi itu mengerjakan yang baik, bukan ngerjain yang lebih baik, maka disalahkan. Jadi beda nih. Ini ketika nabi yang kemarin kita bicara tuh tentang syafaat, kita kan bicara kemarin tentang hadis-hadis syafaat. Bahwa nabi ini ngaku saya punya salah, saya punya salah, saya punya salah. Maksudnya salah di situ adalah saya meninggalkan hal yang lebih baik, tidak mengerjakan hal yang terbaik, hanya ngerjain yang baik-baik saja, gitu maksudnya.
Jadi jangan disamakan, Nabi salah, berarti Nabi punya dosa. Enggak ada. Salahnya Nabi enggak dosa, enggak. Kalau salahnya kita, dosa gitu loh. Beresiko akan dihukum kalau kita enggak bertobat. Lalu Nabi-Nabi bertobat karena mereka adalah contoh. Yang namanya contoh itu hal sekecil apapun yang dikatakan salah, mereka mengajarkan untuk kita bertaubat gitu. Jadi taubatnya mereka bukan taubat dari akan dihukum sama Allah, bukan. Taubatnya mereka mengajarkan kepada kita hal sekecil apapun yang rupanya kesalahan harus ditaubatin gitu. Jadi kita harus image-nya bersih, image-nya harus lurus dalam mengimani seorang nabi. Taubatnya jangan disamakan, salahnya juga jangan disamakan. Kalau kita taubat memang mau minta ampun dari hukuman. Kalau Nabi taubat istighfar bukan minta ampun dari hukuman, tapi mengajarkan hal sekecil apapun harus kita minta maaf kepada Allah. Makanya jangan sampai itu ada orang Nabi Adam diusir dari surga. Hati-hati ini, naudzubillah. Jangan sampai mengatakan Nabi Adam diusir dari surga. Terus diapain? Dipindahkan ke dunia gitu, bukan diusir dari surga. Buktinya apa? Nanti akan kembali lagi ke dalam surga. Yang diusir itu siapa? Setan itu diusir. Lu pergi, jangan balik lagi. Itu diusir namanya. Nabi Adam dipindahkan, diturunkan gitu. Jangan diusir ya. Itu yang wajib kita imani tentang nabi-nabinya Allah. Terus para rasul semua itu datang menyampaikan hukum. Apa hukum yang dibawa para rasul? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, sah, batal, maneh. Itu hukum yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Terus para rasul juga manusia paling mulia di antara semua makhluk. Dimanapun mereka muncul, mereka akan jadi manusia paling mulia di kaumnya. Manusia paling fasih, manusia paling ganteng, manusia paling baik, paling berilmu di antara kaumnya seluruhnya. Terus para nabi dan rasul itu Allah utus dari berbagai macam bangsa. Ada yang dari Arab, ada yang dari Israel, ada yang dari selain Arab, ada yang dari Mesir, ada yang bahasanya juga macam-macam. Enggak hanya pada satu bahasa. Ada Suryani, ada Ibrani, ada Kipti, ada Arabi. Nah, bedanya apa Nabi dan Rasul? Oh, Nabi itu punya sifat 3. Kalau Rasul punya sifat 4. Kalau Nabi 3 apa? Sidik, amanah, fatonah. Kalau Rasul sidik, tabligh, amanah, faton. Yang kurang apa? Tabligh. Artinya Nabi itu enggak mendapatkan hukum yang wajib, sunnah, haram, makruh, mubah untuk disampaikan kepada umat. Tapi hukum ini mereka dapat untuk diri mereka sendiri. Kalau Rasul dapat hukum ini wajib, sunnah, haram, makruh, mubah dan untuk disampaikan kepada seluruh umatnya. Dan sesungguhnya para rasul adalah maksum, dijaga oleh Allah. Dijaga dari apa? Dari 2 hal. Ini wajib diimani nih. Para rasul dijaga Allah dari 2 hal. Yang pertama dijaga dari melakukan dosa, kesalahan. Semua nabi dan rasul. Yang kedua dijaga oleh Allah dari memiliki sifat-sifat yang mengurangi derajat kemuliaannya.
Di mereka nggak punya sifat-sifat yang rendah, nggak ada. Sifat mereka semuanya sifat yang sempurna. Sifat mereka sifat yang layak untuk dipuji. Maka Allah menjaga mereka dari dua hal tersebut. Kemaksuman para rasul itu mulai kapan? Sejak mereka bayi sampai mereka meninggal dunia. Ulama beda-beda sebabnya. Ada yang mengatakan, oh mereka maksumnya mulai diangkat jadi rasul. Sebelumnya mereka boleh punya dosa. Enggak, kita ahli sunnah mengimani kemaksuman mereka Allah jadikan sejak mereka lahir sampai mereka meninggal dunia. Mereka dijaga oleh Allah dari dua hal tersebut. Dijaga dari dosa dan dijaga dari mempunyai sifat-sifat yang mengurangi derajat kemuliaannya. Fayajibu tasdiqu bi annallaha rusulan wa anbiya'an alal ijmal. Maka wajiblah membenarkan bahwa sungguhnya Allah mempunyai para rasul dan nabi secara global. La ya'lamu adaduhum illallah. Dan gak ada yang tahu jumlah spesifiknya berapa, jumlah perinciannya berapa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fahum ghaira mahsurina lana. Adapun mereka tidak terbatas jumlahnya bagi kita. Jadi kita tidak bisa mengetahui jumlah spesifik mereka berapa jumlahnya. Adapun mengimani Nabi secara tafsil, waqad nazama ba'duhumul anbiya allati tajibu ma'rifatuhum tafsilan faqala. Adapun nabi-nabi dan rasul yang kita wajib mengetahui secara terperinci, maka ada ulama yang membuatnya menjadi bait syair biar gampang dihafalkan. Kalau nabi itu belum tentu rasul. Kalau rasul pasti nabi. Itu bedanya. Jadi kalau kita ngomong rasul ya pasti nabi. Kalau ngomong nabi belum tentu rasul. Terus sebutan nabi, kalau kamu ngomong nabi doang, mesti yang dimaksud Nabi Muhammad. Kamu ngomong rasul doang, mesti yang dimaksud Nabi Muhammad gitu. Kalau menyebutkan nabi yang lain, rasul yang lain disertai dengan namanya. Ini kekhususan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ngomong ada cerita tentang Nabi dia begini, mesti Nabi Muhammad. Kalau Nabi yang lain ya sebutin namanya gitu loh. Karena kalau nyebut Nabi doang itu udah pasti orang mengarah kepada itu khusus untuk Nabi akhir zaman. Maka ulama tersebut menazamkan begini. Khatmun ala kulli dhi taklifi ma'rifatun bi anbiya'a ala tafsili qad ulimu wa fi tilka hujjatuna minhum thamaniyatun min ba'di ashrin wa yabqa sab'atun fahumu Idrisun, Hudun, Syu'aibun, Salihun wa kadza Zulkifli Adamu bil muhtari qad hutimu. Wajib atas setiap mukallaf mengenal para nabi secara terperinci yang telah diketahui nama-nama mereka tersebut di dalam Al-Quran. Fi tilka hujjatuna, di antara mereka jumlahnya ada 18, sisanya 7 orang nabi, dan mereka itu adalah Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Syu'aib, Nabi Saleh, dan juga Nabi Zulkifli, Nabi Adam, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutupnya para nabi. Quran
menyebut nama-nama mereka nggak urut. Kamu juga nggak wajib tahu secara urut. Kalau kamu tahu urut itu paling istimewa, tahu nama-nama mereka dan urut-urutan mereka. Siapa mereka? Yang pertama Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua Nabi Idris. Ini urut-urutannya nih. Terus Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh. Terus Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus Nabi Lut. Nabi Lut sama Nabi Ibrahim satu kurun. Terus Nabi Ismail dan Nabi Ishak, dua anak Nabi Allah Ibrahim. Terus Nabi Yakub. Terus Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Terus Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Harun, Nabi Musa. Nabi Syuaib ini mertuanya Nabi Musa. Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa. Terus Nabi Zulkifli, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf. Faqalu an-nazim khatmun khaira muqaddamun wa ma'rifatun mubtada'un muakhkhar. Faqauluhu qad ulimu fi tilka hujjatuna ay qad ulimul anbiya 25 fil Qur'an. Lakin fi suratul An'am 18 minhum. Yang wajib kita ketahui jumlah mereka 25, tapi dalam surat Al-An'am disebutkan urut-urutan nama mereka hanya jumlahnya 18. Apa disebutkannya? Wa dzalika qaulu ta'ala wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasya inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas salihin wa Ismail wa Yasa wa Yunus wa Lutan wa kullam faddalna 'alal alamin. Ini yang disebutkan di dalam Al-Qur'an nama-nama mereka yang jumlahnya tadi berapa? 18. 18 ditambah 7 jumlahnya 25. Fallahu ta'ala dzakarahuna 18 nabiyan min ghairi tartib. Allah menyebutkan nama mereka yang 18 dengan tidak urut dari kurun diutusnya. La bihasabi zaman wala bihasabi fadl. Tidak diurutkan pada pertimbangan masa turunnya maupun pertimbangan keutamaannya. Jadi Allah nggak nyebut ini yang paling utama nabi ini atau yang duluan nabi ini, enggak. Tapi walakin huna latifatun aujabat tartibahuna. Akan tetapi di sini terdapat faedah. Kenapa sih kok disebutkannya begitu? Allah ngurutinya kok beda? Beda apa yang mau Allah tunjukkan kepada kita dengan disebutkan nama-nama nabi di dalam Al-Qur'an? Wahya innallaha dzakara awalan Nuhan wa Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Urutan pertama yang Allah sebut Nuh. Padahal yang pertama siapa? Adam. Tapi Allah nyebutnya Nuh, Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Kenapa 4 ini? Li'annahum usulul anbiya. Mereka ini adalah biangnya para nabi atau porosnya para nabi.
Dari mereka lah lahirlah nabi-nabi yang lainnya, gitu loh. Disebut porosnya dulu. Kenapa kok nggak Nabi Adam porosnya? Karena dikisahkan anak Nabi Adam, cucunya Nabi Idris semua meninggal. Tinggal Nabi Nuh alaihissalam dan anak keturunannya, gitu loh. Waktu zaman banjir Nabi Nuh semuanya habis. Jadi kalau diomong yang kemari ini siapa? Anak turunnya Nabi Nuh, gitu. Anak-anak turun Nabi Adam semuanya meninggal waktu zaman banjir Nabi Nuh. Tinggal yang kemari siapa? Anak turun Nabi Nuh alaihissalam. Terus Nabi Nuh punya anak 4. Ada Sam, ada Ham, ada Sam'un, ada Nabi Nuh. Dari mereka lahir tuh macam-macam. Terus ada yang mengeluarkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim keluar lagi Ishak, keluar lagi Yakub. Dari mereka lah muncul lagi nabi-nabi yang lain. Maka disebutkan oleh Allah mereka adalah porosnya para nabi. Summa minal maratibil mu'tabarin ba'da nubuwah al-mulku wal qudratu was sultan wa qad a'tallahu Dawud wa Sulaiman min dalika hattun wafira. Kemudian dari segi martabat yang diperhitungkan setelah kenabian, yakni dia adalah selain nabi, raja, penguasa, berkuasa, pejabat. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberitakan setelah itu Dawud dan Sulaiman. Dawud digandengkan dengan Sulaiman. Jadi pertama 4. Nyebut lagi berapa? 2. Kenapa kok 2? Karena mereka raja-raja yang diutus oleh Allah. Summa minal maratibi sabri indan nuzul bala wal mihan wasyada'id wa qad hassallahu bihadhihi ayyuba. Thumma atafa ala hataini al-martabataini min jam'i bainahuma wa huwa Yusuf fa innahu sabrun al-bala'i wa syiddati hatta atahu Allahu mulka Misra ma'an nubuwah. Kemudian yang berikutnya Allah utus martabat yang lainnya yang percampuran 2 martabat, yaitu Nabi Yusuf. Kemudian dari sisi martabat kesabaran, ketika terjadi bala, ujian, cobaan, maka sungguhnya Allah telah mengkhususkan ini dengan Nabi Ayub alaihissalam. Ditambah lagi Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Yusuf? Karena beliau juga mengalami ujian yang berat sebagai seorang nabi. Hingga dia mengalami ujian yang berat, kekerasan, hingga Allah memberikan hadiah kepada Nabi Yusuf berupa kerajaan Mesir serta kenabian. Tsumma minal maratibil mu'tabarah fi fadlil anbiya kathratul mu'jizat wa kathratul barahin wa qad hasallahu Musa wa Harun min tilka bil haddi wafir. Kemudian dari sisi kedudukan dan diperhitungkan dari keutamaan para nabi yang rupanya apa? Banyak mukjizat yang ditampilkan dan disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan sungguhnya Allah telah menentukan itu kepada Nabi Musa dan Nabi Harun dari martabat dengan bagian yang besar. Wa min maratibil mu'tabar az-zuhdu fid dunya wa qad khassa bidzalika Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Dan martabat berikutnya adalah orang-orang yang diperhitungkan oleh Allah dalam keadaan apa? Mereka orang yang paling zuhud. Hidupnya hidup yang zuhud di dalam dunia. Dan sungguh Allah menentukan derajat itu kepada Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Ilyas.
Summa dzakarallahu ba'da haula'i man lam yabqa lahu adba'un wala syari'atun hum Ismailu wal Yasa'a wa Yunus wa Luton. Kemudian Allah menyebutkan, setelah menyebutkan semuanya, disebutkan lagi nabi yang tidak tersisa pengikutnya ataupun enggak tersisa ajarannya. Mereka adalah Nabi Ismail, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, dan Nabi Lut. Ini kayaknya enggak banyak diceritakan pengikut mereka karena habis. Fa'idha i'tubirat hadhil latifah kana hadha tardib hasanan. Maka apabila diperhitungkan faedah yang kecil tadi, urut-urutan itu adalah sangat bagus, sebagaimana itu yang telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan kepada kita, wallahu a'lam. Artinya Allah kenapa kok nyebutinnya kok ini urutannya, kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Ulama membuat pemahaman nih, oh ini mungkin hikmahnya mereka para raja, mereka yang paling sabar, mereka porosnya para nabi. Ini hikmah yang ditangkap oleh para ulama menyebutkan kepada kita, gitu loh. Jadi Allah nggak menyebutkannya langsung secara urut-urutan dari zaman diturunkannya. Wa qaluhu an-nazim wa yabqa sab'atun ay wa yabqa min khamsata wa ishrin ba'da thamaniyata asyar sab'atun. Yang disebutkan dalam Al-Quran 18, maka disebutkan secara terpisah-pisah lagi, jumlahnya ada 7. Al-madkurah fi mawadhi'in katsirah, dalam ayat-ayat yang berbeda, enggak satu ayat seperti tadi. Fil Qur'anil Azim wala badalika dzakarahum, dan mereka seperti yang telah disebutkan. Siapa? Nabi Idris, Hud, Syuaib, Saleh, Zulkifli, Adam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qaluhu bil mukhtari qad khutimu, perkataan Al-Mukhtar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Wa qad khutimul anbiya war rusulu bin nabiyil mukhtar. Sesungguhnya telah ditutup para nabi dan rasul dengan Nabi Al-Mukhtar yang terpilih ala jami'il khalqi wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah nabi kita, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa afdalul makhluqati nabiyuna thumma sayyiduna Ibrahim. Kalau mau diurut-urutkan di antara semua makhluknya Allah, makhluk Allah yang paling mulia. Ini makhluk berarti siapa ini? Berarti ukurannya siapa? Ya semuanya. Dibandingkan malaikat, dibandingkan siapa saja, makhluk semuanya kan. Siapa makhluknya Allah yang paling mulia? Yang pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makhluk, bukan hanya manusia termulia, bukan, tapi makhluk termulia. Berarti melebihi seluruh makhluk yang lainnya. Semua makhluk di bawah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus setelah beliau siapa? Sayyiduna Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam disebut namanya Khalilullah. Terus wa Sayyiduna Musa, yang ketiga Nabi Musa. Wa Sayyiduna Isa, dan Sayyidina Isa. Wa Sayyiduna Nuh, dan Nabi Nuh. 5. Ini tingkat urutan Nabi yang pertama tuh. Nah, mereka disebut namanya Ulul Azmi. Ulul Azmi ada 5, dan 5 ini harus urut. Bukan hanya semua Ulul Azmi, tapi urutannya yang pertama Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa, terus Nabi Nuh alaihissalam.
Wa haula'il khamsatu hum ulul azmi. Apa ulul azmi itu? Nabi-nabi yang paling banyak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi yang dinilai kesabarannya melebihi kesabaran nabi-nabi yang lainnya. Summa baqiyatur rusuli summa baqiyatul anbiya ghairur rusul. Terus 5 ini ya rasul yang 20. Kan kalau 25 berarti sisanya berapa? 20. Setelah yang 20 rasul yang enggak dihitung namanya, yang kita enggak tahu tuh. Yang ngomong ada 313, 314, maka mereka setelah 5 yang 20, terus sisanya yang kita nggak tahu. Terus setelah mereka siapa? Nabi yang jumlahnya 124.000 tadi. Ini urutannya nih. Ulul azmi, terus rasul yang 20, sisanya jumlah para rasul yang kita nggak tahu, terus para nabi. Summa baqiyatul anbiya ghairur rusul ma'a tafawuti maratibihim indallahi ta'ala. Fal wajibu i'tiqadu afdaliyatil afdal ala wifqi ma warada bihil hukmu tafsilan fi tafsili wa ijmalan fil ijmali. Adapun yang wajib adalah meyakini keutamaan yang utama sesuai dengan apa yang menjadi hukum datangnya karenanya secara rinci pada suatu hal yang terperinci dan secara global pada sesuatu yang sifatnya global. Jadi kita mau bicara global, di antara yang global yang paling mulia siapa? Ya nggak tahu. Pokoknya mereka yang global tadi, di bawahnya yang tadi gitu loh. Yang 5 terperinci nih, Nabi Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Nuh. Terus yang 20. Yang 20 siapa? Nggak tahu. Setelah 20 yang 313. Siapa yang paling mulia? Nggak tahu. Terus baru yang 124, yang paling mulia siapa? Nggak tahu. Jadi kalau ngomong ijmal ya kita ngomong ijmal gitu loh. Ngomong tafsir kita ngomong tafsir. Jadi jangan yang ijmal kita tafsirkan, oh di antara yang 20 yang paling mulia ini kita nggak tahu. Jangan ditafsirkan sendiri karena nggak ada riwayat yang menyebutkannya. Wa yumtana'ul hujumu fiha lam yarid fihi idnun minna syar'i, dan dilarang membuat pelanggaran pada apa yang tidak datang tanpa izin syar'i. Jadi jangan diputusin nih, oh di antara yang 20 tadi yang paling mulia fulan nggak boleh. Oh dari yang 313 yang paling mulia fulan nggak boleh. Oh dari yang 124.000 fulan nggak boleh. Jadi kalau nggak ada berita syar'i ya jangan kita mendahuluinya. Adapun yang lain yang disebut dalam Al-Quran kan banyak nama. Ada Nabi siapa lagi? Ada Luqmanul Hakim, ada Nabi Khidir, ada, itu ulama beda-beda tentang mereka. Ada yang mengatakan mereka Nabi Khidir, ada yang mengatakan Rasul, ada yang mengatakan Luqman Hakim, wali doang. Jadi yang disebutkan namanya dalam Al-Quran jelas Nabi, ya kita imani mereka sebagai Nabi dan Rasul. Yang sebagai Nabi doang ya kita imani sebagai seorang Nabi. Ini yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani tentang keadaan para rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya kita akan bicara setelah para nabi dan rasul,
siapa lagi yang paling mulia di antara makhluknya Allah? Kita akan bahas yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana asrafna wa annana ashrafna la ashrafna وتب علينا توبة توصل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان كل ذي محبة جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه داد طعس صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.